Oke teman-teman, balik lagi bareng Aldi Raja. Kali ini kita akan analisa lagi price XAU USD. Ya, kita akan analisa kemana ke arah gold untuk hari ini dan gimana sih kita caranya dapetin setup trading yang emang benar-benar powerful dan gimana caranya kita menyikapin market konsolidasi seperti ini. Oke, langsung aja kita masuk ke analisanya teman-teman. Nah di sini kalau kita perhatiin di time frame H4 teman-teman ya, di H4 dan kita akan coba lihat dulu di time frame daily-nya. Nah kalau di time frame daily-nya ini teman-teman ya, di sini price melakukan kenaikan pullback ini konsolidasi teman-teman ya. Di sini marketnya konsolidasi, ya, price-nya konsolidasi. Di sini dia ninggalin liquidity, ini liquidity sweep teman-teman ya. Kita lihat dulu ini adalah X atau liquidity sweep teman-teman, yang dimana ada dua liquidity. Bisa jadi dia sweep dulu liquidity-nya ini ya untuk mengajar supply baru dia turun. Ini opsi 1. Nah opsi 2 teman-teman, di sini price di area supply teman-teman ya. Ini price-nya di area supply dan ada konfirmasi di time frame daily ini akan terjadi bearish ke sini ya teman-teman ya. Ada potensi price akan masuk ke sini. Baru dia naik lagi, baru dia turun. Untuk sweep liquidity ini ya, karena liquidity ini udah pasti diambil teman-teman, cuman kapan akan diambilnya kita belum tahu ya. Cuman ini namanya liquidity, itu wajib diambil terlebih dahulu sebelum price melakukan kenaikan, seperti itu teman-teman. Oke, jadi kita udah tahu skenario nya pasar akan melakukan penurunan untuk di hari ini teman-teman ya. Hari ini ada potensi price ini akan melakukan penurunannya. Nah kita akan balik ke time frame H4. Nah di time frame H4 sendiri di sini teman-teman ya, jika kita perhatikan di sini liquidity. Nah ini tadi dia ngebentuk supply dan di sini dia ambil liquidity dan tidak sanggup. Jadi untuk H4 sendiri ada potensi price akan menuju ke area liquidity sini teman-teman ya. Ini untuk kita mencari peluang entry. Nah nanti ya, untuk peluang entry nanti kita bisa ambil sell terlebih dahulu. Nah di H4 sudah terkonfirmasi. Nah sekarang tugas kita hanya mencari konfirmasi di time frame yang lebih kecilnya lagi teman-teman. Nah kita di sini akan melihat di time frame M15. Nah di time frame M15 sendiri kita lihat, oke. Nah di time frame M15 di sini justru strukturnya agak mencurigakan teman-teman ya. Di sini ada MSS ya. Nah ini kalau di time frame M15 ya. Ada MSS, sebentar kita hapus dulu. Ada MSS di sini. Ada market structure shift. Coba kita perhatiin dulu. MSS. Terus dia ini respect fair value gap ya. Dia respect fair value gap. Ya, dia respect fair value gap, cuman di sini nggak ada liquidity, jadi masih bisa price melakukan penurunannya lagi teman-teman. Karena di sini juga dia ngebentuk area new supply. Dan di sini area new supply, respect new supply turun. Ada potensi price ini akan sweep liquidity ini satu liquidity dan price akan melanjutkan ke area demand ini. Oke, ini setup di M15. Di M15 sendiri kita bisa ngambil area entry sell untuk menuju ke 88 dan target berikutnya ada di 80 ya, 80 sampai di 78 di sini teman-teman. Oke, kita sudah ketemu. Jadi arah price untuk di London session kali ini price akan melakukan penurunan menuju ke 87 sampai ke 88. Dan di sini kita akan cari dulu konfirmasinya di time frame yang lebih kecil lagi untuk mendapatkan setupnya teman-teman. Oke. Jika kita entry di sini, oke. Kita bisa entry di sini. Stop loss di atasnya 40 pips dan target kita ada di 100 pip dan TP1 kita di sini. Oke ya. Tunggu dulu price masuk. Oke, di sini aku akan mengambil entry posisi terlebih dahulu teman-teman ya, sebesar 1 lot. Oke, dengan stop loss aku ada di atasnya 09. Stop loss kita di 09
0,66. Oke, sini SR kita dengan target take profit kita itu ada di 100 pip dan TP max kita ada di 200 pip. Oke teman-teman ya, di sini kita ada 2 TP. TP1 kita ada di sini teman-teman ya, di 94. Di sini ini TP1 kita teman-teman ada di 94 dan TP max kita itu ada di 81. Ya, TP max kita ada di 81. Reasonnya cukup simple. Ya tadi kita lihat di M15 di sini di M15-nya ya teman-teman ya. Ini juga ada opsi penurunan ya, price menuju ke area demand ini ya. Price menuju ke area demand ini ada opportunity price akan turun terlebih dahulu teman-teman ya. Akan melakukan penurunan terlebih dahulu. Oke, kita cukup tunggu aja hasilnya. Juga sudah terkonfirmasi di salah satu juga nih teman-teman ya. Satunya juga udah cantik sekali untuk price melakukan penurunan. Ini masih konsolidasi ya teman-teman ya. Secara struktur ini strukturnya konsolidasi. Nah, cuman target aku itu jika konsolidasi ini pecah, price bisa ke 64 dan untuk target daily teman-teman ya, untuk target daily ini price masih bisa ke 4100 ya. Untuk target dailynya price bisa ke 4100 teman-teman untuk sweep liquidity-nya. Nah, cuman kapan untuk ini kita butuh konfirmasi yang dimana minimal teman-teman ya, minimal itu area ini ya, liquidity ini dulu di sweep dulu. Nah, ini liquidity ini di sweep terlebih dahulu. 4500 ini di sweep dulu baru dia akan melakukan penurunan yang signifikan. Oke. Kita cukup wait and see aja teman-teman dan kita tunggu hasilnya. Ini trading di London itu agak lama teman-teman ya, karena price-nya itu cenderung ini ya, lemah banget lah ya untuk London. Yang kencang itu di Asia sama di US. Liquidity-nya kurang guys, itu cenderung konsolidasi. Cuman ya kadang juga sering gitu di London dia justru tren tuh sering juga gitu kan. Intinya strategi yang aku pakai untuk trading. Nah, di sini kita sambil tunggu price-nya turun, kita analisa dulu. Kita belajar teman-teman ya. Jadi strategi trading aku itu yang pertama itu ada namanya struktur market teman-teman. Sebelum aku trading aku selalu melihat struktur market yang terlebih dahulu. Price ini sedang konsolidasi atau price ini akan uptrend atau downtrend. Kalau price ini konsolidasi, saran aku ke teman-teman harus fokus untuk scalping aja ya. Kita cuma cari 100 sampai 200 pip aja untuk di market XAUUSD. Sedangkan ketika price ini justru trend, nah disitulah teman-teman boleh swing. Bisa kita cari 1000 pip, 2000 pip seperti itu teman-teman. Nah, sedangkan fungsi dari struktur market ini teman-teman ya, fungsi utamanya ini untuk kita tahu kapan kita masuk, kapan kita keluar, itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu nih, oh penurunannya seberapa, kenaikannya seberapa, karena ini price konsolidasi atau tidak. Kalau price ini konsolidasi, oh oke, berarti kita cuma cari 100 pip sampai 200 pip. Jika price ini trend, kita bisa cari 1000 sampai 2000 pip seperti itu teman-teman. Nah, ini fungsi struktur market ya. Jadi kita tahu tren pasarnya. Nah, struktur market sendiri itu dibagi menjadi dua, ada internal dan eksternal. Kalau video YouTube kita rame, kita akan buatkan perinci mengenai struktur market teman-teman. Nah, setelah struktur market, aku menggunakan supply and demand teman-teman ya. Supply and demand, penawaran dan permintaan di pasar teman-teman. Nah, supply and demand sendiri aku biasanya cuman menggunakan ini teman-teman ya. Kita cuman pakai order block dan order flow doang teman-teman ya. Nah, cuman kita selalu kombinasikan, kita lihat dulu ada fair value gap-nya dan lain-lain lah teman-teman ya. Ini supply and demand banyak, ada ada fair value gap, ada order block, order flow, ada inducement dan lain-lain. Kalau teman-teman video ini tembus 10.000 penonton, kita akan buatkan perinci mengenai struktur market, supply and demand seperti itu teman-teman, secara terperinci teman-teman.
Nah, habis itu baru aku menggunakan liquidity. Nah, liquidity yang aku pakai itu hanya dua, yaitu liquidity pool dan liquidity swap. Yang dimana konfirmasinya itu di structure marketnya juga, teman-teman. Jika structure market yang bullish, kita cukup cari di mana ada liquidity swapnya. Dan di situ untuk pacuan kita entry, teman-teman. Nah, di sini juga nanti aku akan perinci, yaitu week off ya. Nah, di sini, teman ya. Week off. Nah, ini nanti kita akan perinci, teman-teman. Kita akan ajarin ke teman-teman cara penggunaan week off ya. Jadi ada wick plus body dan lain-lain seperti itu. Ya, kalau video ini tembus 10.000 views ya, 10.000 views dan subscriber aku naik ke 1.000 subscriber, aku akan membuatkan perinci mengenai starter market, supply and demand dan liquidity, teman-teman. Untuk teman-teman semua belajar seperti itu. Kayak di sini price sudah konfirmasi ya. Dia tidak kuat untuk melakukan kenaikan dan price melakukan penurunan. Nah, di sini ada liquidity sweep, teman-teman ya, di sini ya. Ini ada opportunity, price ini akan sweep dulu liquidity sweep kita di sini di TP1 kita. Oke. Ini kurang lebihnya TP1 kita itu di 110 pips ya. Dan TP max kita itu ada di 230 pips ya, teman-teman ya, di seperti itu. Oke. Tunggu teman-teman. Seperti ini trading di London, teman-teman. Jadi trading di London itu cenderung dia konsolidasi gitu, teman-teman. Ya, jadi kita cukup sabar aja untuk menghadapi konsolidasi ini ya. Cukup sabar aja untuk menghadapi konsolidasi ini karena ya seperti itu, teman-teman. Kita trading di London itu pas naik turun 100 pips kayak gitu. Baru di US-nya atau di Asia-nya itu biasanya dia baru tren. Jadi konsepnya kayak gini, teman-teman. Kecenderungan pasar itu ketika Asia-nya pump, London konsolidasi, US lanjut tren. Nah, biasanya juga nih misalnya Asia-nya dump, nah habis itu konsolidasi, nah di Londonnya konsolidasi nih atau misal retest baru US pump. US lanjut tren. Nah, terus kalau misalnya Asianya ini konsolidasi, teman-teman ya, konsolidasi. Nah, ini biasanya Londonnya baru dia kenceng, ya kan? Nah, langsung nih di US ini konsolidasi lagi. Biasanya seperti itu. Ini kebiasaan pasarnya seperti itu. Cuman kita nggak bisa juga, misal kita buy ketika marketnya konsolidasi, karena ini akan ngelanjutin tren dan lain-lain, ya nggak bisa juga gitu loh. Kita harus tetap kombinasikan dengan market structure, supply and demand dan liquidity, atau teman-teman bisa kombinasikan menggunakan support and resistance, yang dimana support and resistance teman-teman itu mengandung liquidity. Nah, jadi support and resistance, ketika support and resistance itu mengandung liquidity, itu jauh lebih high probability, teman-teman ya. Nah, sama ini teman-teman ya, ini pelajaran juga nih buat teman-teman ya. Di sini ada satu demand ini ya. Ini hati-hati teman-teman. Ini nggak bisa jadi pacuan teman-teman entry buy ya. Ingat ya, demand ini tidak jadi pacuan teman-teman entry buy. Jika teman-teman mau ambil buy scalpingan dan lain-lain, teman-teman bisa ambil di demand bawah ini. Jauh lebih respect di sini dia, teman-teman. Kemungkinan untuk naik 100 pip ada kemungkinannya ya, dia naik 100 pip di area demand ini. Nah, di area demand ini, teman-teman. Nah, demand ini. Jadi kebiasaan price itu ketika ada dua demand. Nah, ini kan demand 1, demand 2. Nah, dia akan habiskan dulu nih di sini demand 1, dia akan menuju demand 2 baru dia naik lagi. Baru dia turun lagi seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, jadi untuk teman-teman mencari peluang buy scalping, teman-teman bisa ambil di area demand ini ya. Ini jauh lebih high probability. Ya, sini ya. Yang dimana di sini ada fair value gap dan di bawah sini ada demand ya. Demand liquidity gitu. Jadi dia ambil dulu di sini, kemungkinan dia sweep dulu di sini, sweep baru dia naik. Oke ya. Jadi jangan ambil demand yang sini, teman-teman. Kita tunggu. Oke. Price mulai drop, teman-teman. Udah mulai drop ya.
Kita tinggal tunggu aja dia menuju ke TP1 kita teman-teman. Oke, itu dia teman-teman 50 pips. Price turun menuju TP1 kita. Menuju TP1 kita teman-teman. Mari tes lagi M1. Speaker gap. Harusnya break dulu teman-teman ya. Dia break liquidity kita di 96 and then dia lanjut penurunannya. Oke, kelas M15 tinggal tunggu satu konfirmasi lagi teman-teman ya untuk menuju TP1 kita. Itu dia wajib sweep dulu nih liquidity. Setelah dia sweep liquidity dia menuju TP1 dan ada opportunity dia menuju TP2 kita teman-teman ya. Tunggu aja. Oke. Oke, drop. Masih setengah perjalanan lagi untuk menuju TP1 kita teman-teman. Setengah perjalanan lagi. Kayak gini teman-teman, trading di London kita harus sabar untuk menunggu. Biarkan marketnya jalan. Semuanya masih berputar-putar. Oke, nice. Tinggal sweep ini doang teman-teman ya. Nah, ini pas tinggal sweep ini doang. Nah, setelah dia sweep selesai pertandingan TP1. Cuman PR ini doang. Oke teman-teman, itu dia. Oke, menuju TP1. Setelah berjam-jam kita menunggu teman-teman dan akhirnya Gold melakukan penurunannya 80 pips. Oke, menuju TP1 kita teman-teman. Detik-detik ini ya, nanti teman-teman yang clipper kalian bisa klip ya. Detik-detik TP1 100 pip Aldi Raja gitu. Oke, itu dia teman-teman. Price melakukan penurunannya sesuai dengan skenario yang udah kita buat, mapping yang udah kita buat ya. Nah, nanti setelah TP1 teman-teman jangan lupa namanya itu pakai break even teman-teman atau SL plus ya. Supaya apa? Supaya teman-teman ketika price ini balik teman-teman tidak rugi dan teman-teman udah profit teman-teman, seperti itu ya. Nah, itu gunanya break even teman-teman. Ya, jadi saran aku ke teman-teman jangan lupa ketika teman-teman udah TP1 teman-teman gunakan break even, karena break even itu penting teman-teman ya. Untuk menjaga emosional teman-teman juga terutama. Jadi ketika teman-teman udah TP teman-teman ya sudah gitu loh. Gitu teman-teman. Ya, jadi itu gunanya break even agar teman-teman tidak terpancing juga emosionalnya seperti itu. Karena dengan trading yang sehat, money management yang terukur dan mempunyai trading plan, maka trading teman-teman itu pasti akan grow. Tapi jika teman-teman itu tidak menggunakan SOP money management, teman-teman ya tradingnya akan barbar dan akhirnya margin call teman-teman. Ya, oke. Ini sudah kurang lebih 10 pip lagi teman-teman menuju TP1 kita. Kita akan tunggu TP1 kita. Ya,
Let's go, 10 pip lagi. 10 pip lagi menuju TP1 kita. Cuman dia masih bermain-main di liquidity-nya. Masih bermain-main di liquidity M1. Setelah sekian lama kita menunggu, akhirnya jatuh juga. Trading di London seperti itu teman-teman ya. Minusnya itu kita harus nunggu lama, tapi plusnya itu dengan kita menunggu lama hasilnya juga lebih terasa gitu kan, dan menjaga biar kita tidak greedy teman-teman. Itu alasan aku kenapa trading di London teman-teman. Ya kalau US itu volatile banget, nah itu bisa buat kita greedy gitu teman-teman. Oke, dia masih respect liquidity M1 teman-teman. Dia masih respect liquidity M1 ini. Sebentar, di sini aku akan perjelas lagi ke teman-teman. Liquidity M1 dia masih respect nih teman-teman. Nih, ada liquidity M1 ini. Dia masih respect, cuman kita tunggu. Sudah satu candle bullish. Nah, ini harusnya dia break lagi. Nah, dia cukup break ini doang teman-teman. Break ini dan BM dia akan turun ke TP2 kita, harusnya seperti itu skenario nya. Kita tunggu aja teman-teman hasilnya. Oke, harus sabar. Trading London itu kuncinya sabar teman-teman. Dan kita akan menikmatin buah dari kesabaran kita teman-teman. Jadi itu tadi ya teman-teman, aku kasih tahu kenapa aku trading di London, karena itu tadi untuk ngejaga biar aku nggak greedy teman-teman. Gitu. Kalau di US itu sangat-sangat volatile, itu bisa buat kita greedy. Jadi menurut aku kurang worth it lah gitu. Makanya aku buat video-video di London session teman-teman. Dan M1 sudah konfirmasi, one candle down TP, udah 100 pip, cuman aku belum TP. Sesuai SOP teman-teman, dia sweep dulu di sini baru kita TP 1. Oke. Si respect di liquidity kita, liquidity M1 tadi yang aku jelaskan ke teman-teman. Harusnya di satu candle ini cukup untuk breakout ya, cuman ditahan lagi di liquidity. It's okay. Sabar. Dan ketika teman-teman trading udah sesuai SOP gitu ya, udah sesuai SOP, terus udah sesuai metode teman-teman, trading itu lebih enjoy, lebih nikmat gitu kan. Kayak kita santai gitu, walaupun belum TP, walaupun lagi floating itu tetap santai. Tapi kalau teman-teman trading tidak menggunakan SOP yang teman-teman buat, tidak sesuai trading plan teman-teman, trading teman-teman pasti akan kacau ya, pasti akan kacau, pasti akan terburu-buru. Oh, auto TP gitu kan, teman-teman TP sendiri, belum waktunya TP teman-teman TP sendiri, belum waktunya SL teman-teman SL sendiri. Nah itulah yang nyebabin kenapa banyak trader gagal ya, itu salah satunya. Karena kan ketika teman-teman trading menggunakan risk to reward dengan metodenya dan TP SL sesuai SOP, walaupun itu stop loss, teman-teman tetap tetap pasti bakal akan profit gitu loh. Ketika setup kedua ataupun setup ketiga ini berhasil gitu kan. Nah, tapi rata-rata teman-teman itu akan gagal ketika teman-teman itu terbiasa dengan tidak disiplin. Belum waktunya TP, teman-teman TP, belum waktunya SL, teman-teman udah. Seperti itu. It's okay. Cukup sabar. Dia masih respect liquidity ini ya. Gagal sweep dia. Gagal sweep, dia naik untuk ambil supply zone, baru dia akan turun lagi nanti ke sini. Oke. Skenario seperti itu. Dia mencari supply dulu. Ini supply zonanya. Nah, oke. Ini supply zonanya. Dia respect supply zona, baru dia turun lagi. Oke.
Sini M1-nya ada konfirmasi cantik teman-teman ya. Ini wick bertemu wick jika ini close-nya ini justru candle bearish teman-teman, ini ada opportunity dia akan langsung turun lagi teman-teman ya. Ini wick bertemu wick berarti fake out. Nah, kita cukup tunggu aja teman-teman. M5 close, M1 close di sini, semoga close-nya bearish ya. Jadi ini salah satu konfirmasi teman-teman kalau M1 bearish. Oke. M1-nya terkonfirmasi bearish, harusnya price melakukan penurunan lagi. Cukup tunggu aja. Oke. Itu dia teman-teman, buah dari kesabaran. Buah dari kesabaran ya, price balik lagi ya sesuai SOP kita tadi. Nah, M1-nya fake out dan BAM dia turun lagi teman-teman. Tinggal dia close breakout ini 94, setelah itu dia akan melanjutkan TP1 dan kemudian menuju TP2 kita teman-teman. Cukup sabar aja menunggu. M15 close sebentar lagi. 1 menit lagi M15 close. Kita akan lihat hasilnya. Oke teman-teman, after berjam-jam kita tunggu ya, gold turun lagi. Ya, jadi wajar lah dia pullback A1 ini. Untuk dia drop ke sini itu wajar banget lah teman-teman. Kemungkinan besar dia drop dulu ke TP1, habis itu ada reversal sedikit, habis itu baru dia masuk ke TP max kita teman-teman. Kita akan update lagi nanti. Ya. Cukup tunggu aja, ini 15 juga ya kan? Fake ya, dia fake cuman sweep liquidity, habis itu dia naik ambil liquidity lagi baru turun lagi teman-teman untuk sweep liquidity ini, and then dia masuk ke TP max kita. Itu dia teman, itu dia teman-teman, detik-detik menuju TP1, detik-detik menuju TP1 kita teman-teman. Yo 10 pip lagi, let's go. 10 pip lagi menuju TP1 kita. Oke, down TP, down TP, down TP1. Setelah berjam-jam kita tunggu itu gold jatuh teman-teman, akhirnya jatuh juga teman-teman ya. Kena spread aja nih, teman-teman, tapi it's okay ya. Woi, kena spread ini, aduh Tuhan. aduh, anak cantik, girl cantik. Spread guys, cuman kalau secara setup udah down TP1 teman-teman ya, wajar dia naik dulu untuk dia jatuh menuju TP2 kita, jadi wajar teman-teman, wajar banget lah pullback seperti itu, wajar di market. Oke, teman-teman, let's go baby girl. Let's go. Dan yaps, down TP1 teman-teman sudah terhit menuju TP max dan gold running 120 pips ya. Oke teman-teman, di sini menuju TP max kita di 200 pip. Cuman sampai situ aja dulu video kita. Jadi kuncinya itu cuman 3, structure market, supply and demand, dan liquidity. Oke, itu aja dari aku teman-teman. Semoga bermanfaat sedikit ilmu dan live trade yang aku bagikan. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan komen.
Kira-kira kalian mau belajar metode trading apa? Structure market, supply and demand, atau liquidity? Dan jangan lupa untuk kalian subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Bantu channel ini untuk tembus 10.000 subscriber teman-teman. Untuk 10.000 subscriber kita akan buat giveaway 1000 USD teman-teman, untuk teman-teman yang terpilih yang sering like dan komen di video-video Aldi Raja. Itu aja dari aku teman-teman. Thank you buat semuanya. Thank you $1000 atau kurang lebih 17 juta. Kita akan ketemu lagi di live trading berikutnya. See you guys. Bye bye.